Teman-teman, Zeekr X AWD. Jadi ini adalah salah satu mobil baru lagi, mobil listrik baru lagi dari brand Cina, namanya Zeekr ya kalau untuk mereknya, dan variannya adalah X karena di Indonesia Zeekr itu hadir dalam dua model, ada yang X, ada juga yang 009 itu yang model MPV. Tapi ini adalah sebuah SUV yang memang secara performa ini luar biasa banget. Kalau dulu mungkin untuk mobil-mobil yang super cepat gitu ya, dengan akselerasi di bawah 4 detik, itu biasanya didapatkan oleh mobil-mobil supercar. Tapi sekarang bisa didapat di sebuah mobil listrik seperti Zeekr X ini. Dan apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari mobil ini? Ini dia videonya. Keunggulan pertama tentu pada desainnya yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman baru ngelihat mobil ini memang apa ya, secara desain ini bisa dibilang progresif banget karena memang secara tampilan dia nggak kayak mobil-mobil biasa gitu ya. Jadi memang guratan-guratannya dan dari model lampunya ya dengan bempernya itu juga sangar banget kesannya, nggak kayak mobil-mobil biasa yang mungkin tampilannya lebih kalem gitu ya. Jadi emang Zeekr X ini juga sebagai informasi teman-teman, dia adalah grupnya Geely ya di global. Jadi dia satu basis dengan Geely yang baru datang ke sini dengan iX5-nya, lalu dengan Volvo-nya itu dengan iX30-nya. Jadi memang dia satu basis yang SUV mungil seperti ini. Dan kalau kita ngelihat dari sampingnya, kalau kita perhatikan peleknya ini ukurannya 20 ya teman-teman. Tapi nanti mobil yang akan dijual atau dipasarkan di Indonesia, peleknya nggak seperti ini ya. Peleknya dia lebih kecil ukurannya di 19 inci, kalau ini kan di 20 inci. Terus juga kalau kita ngelihat, perhatikan lebih detail, ini ada satu yang menarik teman-teman. Jadi di pilar B-nya ini ada yang namanya Intelligent B-Pillar ya. Jadi untuk aksesnya kita bisa pakai kunci, bisa juga pakai kartu seperti ini. Jadi kayak di BYD kan biasanya dia ada nge-tap di spion ya, tapi kalau ini di pilar B. Kita tap di sini. Lalu seperti ada screen di sini yang menyambut kita gitu ya. Kalau teman-teman dengar suaranya, ada suaranya juga. Nah, dia ada tuh kayak ngedip seperti itu. Jadi memang kita tuh seperti disambut ketika ingin masuk ke dalam mobil. Dan dia model pintunya flash seperti ini, ketika dibuka dia akan terbuka seperti ini. Dan untuk aksesnya, jadi nggak ada tombol sama sekali, jadi ada sensornya di sini ya. Untuk kita tinggal tarik aja seperti itu. Dan ini juga frameless kacanya, baik depan maupun belakang ya. Jadi memang secara tampilan jadi lebih mewah banget, lebih keren banget. Kita geser ke belakang. Nah ini tampilan belakangnya juga lumayan agresif dibandingkan bagian depannya. Semua lampu baik depan maupun belakang sudah menerapkan teknologi LED ya. Dan di sini juga ada kamera, tadi samping ada kamera, depan ada kamera karena memang sudah support dengan kamera 360. Dan ini sudah HD, jadi secara tampilan dia tajam banget, enak banget. Untuk buka pintunya gimana? Biasanya orang nyari-nyari di sini ya. Tapi sebetulnya ada di bagian atas teman-teman. Ya. Jadi dia sudah power tailgate, kompartemennya juga ya yang nggak besar-besar banget sebetulnya. Tapi bisa memuat untuk beberapa barang. Lalu di sini juga ada kompartemen lagi ya, buat naro-naro barang-barang yang kecil. Dan kalau kurang, teman-teman bisa memanfaatkan ekstra bagasi yang ada di bagian kap depan ya. Jadi di bagian kap depan itu dia ada sedikit kompartemen ya, bisa lah buat naro-naro misalnya mobile charger gitu ya di sana, atau misalnya kalau tas-tas kecil juga masih bisa taruh di depan. Lalu kita geser ke sini sedikit. Nah ini untuk pengecasannya, dia pakai model yang Type 2 untuk yang AC, lalu yang DC-nya dia pakai yang model CCS2. Jadi nggak usah khawatir ketika mau ngisi daya yang fast charging, itu sudah gampang banget lah. Kalau untuk di Indonesia karena SPKLU-nya itu sudah banyak yang model seperti CCS2. Dan dia two-tone seperti ini untuk warnanya ya. Dan di atasnya ini dia full kaca teman-teman. Karena memang atasnya ini dia full panoramic roof. Kita lihat dari dalam deh. Keunggulan berikutnya adalah ini praktis banget, mobilnya nggak perlu ada tombol-tombol lagi untuk mengaktifkan. Kita tinggal injek pedal rem
Dan si kursinya yang elektris ini sudah memposisikan kembali ke posisi seperti saya duduk pertama kali. Jadi easy access ya, ketika kita mau keluar dia akan mundur, begitu kita masuk dia akan posisinya kembali seperti semula. Dan kita lihat interiornya nih mewah banget ya. Jadi memang ya karena kalau kita ngelihat dari sisi harganya juga cukup tinggi dibandingkan sama mobil-mobil listrik Cina kebanyakan ya. Harganya sebagai informasi teman-teman 1.280.000.000 ya untuk yang versi AWD. Gitu. Tapi kalau yang versi RWD sama sih 1 miliaran juga, jadi memang cukup tinggi. Tapi ya mungkin dengan harga seperti itu terbayarkan oleh beberapa fitur dan juga dari sisi performanya. Kita ngomong bahas fitur dulu ya. Untuk fiturnya memang dia cukup lengkap, seperti mobil Cina kebanyakan dia minim sekali tombol-tombol fisik ya. Jadi semuanya ada, bisa manfaatin yang ada di setir, lalu semuanya sisanya dia ada di layar yang ukurannya 14,6 inci ini. Jadi memang lebar banget, kayak misalnya kita mau ngejas head-up display, untuk lipat si spionnya bisa di sini semua. Lalu juga kalau misalnya di sini juga ada pet mode ya. Ketika kita mau ninggalin binatang di dalam mobil tapi kita misalnya mau ke minimarket sebentar ya, ini bisa banget nih. Kita masuk ke pet mode ya, tuh. Jadi dia tinggal dia tetap AC-nya nyala, tapi kita tanpa khawatir meninggalkan si binatang kesayangan jadi kepanasan gitu. Tapi ada baiknya juga ya, tetap diajak lah. Cuma kan di beberapa tempat mungkin kayak bawa anjing gitu, itu nggak bisa gitu kan. Jadi sehingga kita tetap bisa meninggalkan di mobil. Terus teman-teman di sini juga ada fitur-fiturnya kayak light show ya. Ini ada 2 pilihan, mau yang rock atau yang wedding march. Jadi speakernya pun bisa di internal, bisa di eksternal. Dan lucunya di mobil ini ada gimmicknya lagi. Jadi emang mobil ini banyak gimmick ya. Nah, ini misalnya kita mau suara kucing, tuh, suara kuda, suara sports car ya. Bahkan kita juga bisa ngomong, halo halo, halo halo. Suaranya juga bisa diganti ya. Nih kalau mau yang deep, halo, halo halo. Nah suaranya jadi lebih deep lagi, lebih berat lagi. Jadi emang kalau di sana ini ada masih bisa suara tapi masih bahasa Cina ya. Nah jadi dia mau ngasih terima kasih kalau udah ngasih jalan gitu, atau misalnya ini pedestrian first ya. Cuma emang ini bisa berfungsi ketika posisinya ada di P, jadi nggak bisa ketika misalnya sambil jalan itu dia nggak bisa ya. Nah ini kamera yang seperti tadi saya bilang, kamera 360, jadi udah enak banget ya, fokus banget dan jelas banget gambarnya. Di sini juga Apple CarPlay, Android Auto juga sudah ada, bahkan untuk kamera DVR, atau bahkan kita bisa foto di sini dari mobilnya. Jadi memanfaatkan si kamera yang ada di bagian depan ya. Tuh, kita foto aja. Tuh, jadi emang ini kayak sebuah mobil pintar, bukan hanya sekedar mobil atau kendaraan yang bisa mengantarkan kita dari posisi satu ke posisi lainnya gitu. Jadi emang fiturnya lengkap banget sih. Tapi kalau untuk duduk di belakangnya teman-teman, memang karena dia lantainya agak tinggi kan, jadi posisi duduknya mungkin yang belakang kita agak naik seperti itu, sehingga ya kurang nyaman lah mungkin untuk kalau perjalanan jauh. Dan sekedar informasi juga, mobil ini disuplai dengan baterai 66 kWh yang jaraknya bisa sampai 420 km klaimnya. Gitu, jadi lumayan panjang lah untuk di atas 400-an. Tapi kita penasaran banget sih seperti apa rasa berkendaranya, karena memang salah satu keunggulan dari mobil ini adalah soal performanya. Kita langsung jalan aja. Ini adalah bagian paling menarik dari Zeekr X AWD. Luar biasa teman-teman. Jadi akselerasinya ini emang bener-bener luar biasa ya. Kalau mungkin 10-15 tahun lalu akselerasi seperti ini mungkin didapat di sebuah mobil supercar ya. Tapi sekarang sebuah mobil listrik dari Cina bahkan sudah melampaui angka tersebut gitu. Jadi memang secara teknis tenaganya nih kalau di Zeekr X ini dia sampai 428 dk dengan torsi 543 Nm.
Jadi ini yang versi AWD ya, alias yang versi paling mahalnya teman-teman. Dan akselerasinya mau tahu berapa? Dari 0 ke 100 km per jam tuntas dalam waktu 3,7 detik saja. Ya. Itu sih luar biasa banget. Bahkan emang kita tuh rasanya kalau lagi kick down gitu ya, seperti jantung kita tuh kayak lagi ketinggalan gitu ke belakang. Jadi wow, waduh luar biasa. Tapi emang di satu sisi karena dari suspensinya ya, karena suspensinya juga apa ya, terasanya cukup lembut, cukup empuk gitu ya. Kalau dari bantingan suspensi memang nyaman ketika kita dibawa dalam aktivitas sehari-hari mungkin yang nggak terlalu butuh handling atau manuver yang kenceng gitu ya. Ketika misalnya lewat jalan berlubang atau misalnya jalannya bergelombang itu pasti akan nyaman. Tapi ketika misalnya kita ajak manuver dengan kecepatan yang agak tinggi, dia jadi body rollnya lumayan berasa tuh. Tuh. Ya. Body rollnya lumayan berasa ya kan. Jadi ya mungkin apa ya, emang karakter mobil-mobil Cina begitu kali ya. Karena kalau kita ngeliat BYD Seal juga yang memang yang performance gitu, AWD performance itu, dia juga bantingan suspensinya kerasa lembut gitu. Ya mungkin di sana lebih suka yang apa, suspensinya empuk-empuk gitu ya. Tapi kalau saya mungkin kalau ini suspensinya agak sedikit dibikin lebih kaku, pasti lebih asik ya. Ini emang, aduh, ini asik banget sih. Ya mungkin buat teman-teman yang lebih suka ke performa, torsi instan yang besar itu, dan secara dimensi juga mungkin nggak terlalu besar gitu ya, sehingga catatan akselerasinya dia bisa lebih baik di 3,7 detik. Dan bagaimana soal konsumsi energinya? Jadi memang meskipun secara performa atau akselerasi dia kencang, tapi juga dari sisi efisiensi energi ternyata juga masih cukup baik ya, karena di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia masih bisa mencatatkan angka 8 km per kWh. Sementara di rute tol dengan simulasi kecepatan konstan yang tinggi gitu ya, yang rata-ratanya di 90 km per jam, masih bisa di angka 7,2 km per kWh. Gitu. Tapi kalau di rute kombinasinya yang kecepatan rata-ratanya di 50 km per jam ya, dia catatan kami itu di 8,1 km per kWh. Lalu juga kalau dari sisi fitur teman-teman, kalau soal fitur berkendara, kalau di mobil-mobil lain mungkin ada punya penamaan sendiri untuk ADAS-nya ya. Kalau di Zeekr ini namanya dia ada Zeekr Edge ya. Jadi Zeekr Edge ini atau Intelligent Driving, dia punya fiturnya banyak banget kayak lane keeping assist ya, terus automatic lane change assist, ada speed limit juga, ada front collision mitigation, ada adaptive cruise control. Jadi memang cukup banyak. Jadi kalau mau ada aktifin untuk cruise controlnya ya, kita tinggal ini aja, tuas transmisinya dikebawahin 2 kali, udah. Lalu kita set dengan kecepatan berapa, misalnya sekarang di 45 km per jam ya. Dan ini dia fitur lane keeping assist-nya udah asik banget, bahkan dengan kecepatan segini aja ya, dengan belokan yang cukup tajam dia masih mau ikutin belok nih, kayak gini misalnya. Tuh. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi, tapi tetap ya, tangan itu harus tetap ada di kemudi, karena memang di beberapa saat pasti dia akan meminta kita untuk nyetir lagi atau memegang si kemudinya, dan kita bisa ngelihat visualnya itu cuma dari head up display teman-teman yang ada di sini ya. Jadi ini emang asik banget sehingga kita bisa fokus matanya ke bagian depan tanpa harus ngeliat-liat lagi ke MID yang di bagian bawah sini ya. Nah ini tinggal kita lepas lagi, kita udah nggak usah, ini saya juga udah nggak ngegas, nggak ngerem gitu ya, jadi udah emang enak banget. Karena memang fitur-fiturnya juga canggih-canggih banget ya, bahkan blind spotnya juga ada, rear cross traffic alertnya, bahkan brakingnya juga untuk collision belakangnya itu juga sudah tersedia. Jadi memang secara fitur dia lengkap banget. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan, kalau di mobil-mobil lain namanya driver monitoring system gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ke distraksi nih, nanti dia akan ada info di sini, misalnya kayak gini gitu. Kita nggak ngeliat ke depan ya. Nah, distractive drive carefully itu.
Jadi dia langsung kasih tahu atau kasih informasi ke kita supaya kita nyetir lebih hati-hati, jangan ke distraksi. Ini biasanya kalau mungkin teman-teman yang suka sambil main handphone atau bahkan sekedar kita nguap aja ya, kayak kita kesannya lagi capek gitu, itu juga bisa tuh. Lalu fitur voice comment juga pasti untuk memudahkan kan, misalnya, "Hai Zikr, Good afternoon. open window." Ya, jadi ini juga bisa tergantung sama posisi yang memerintahkan teman-teman. Close window. Jadi kalau misalnya orang yang ada di samping kiri saya yang menyebutkan, maka kaca sebelah kiri yang akan terbuka. Coba misalnya, "Hey Zikr, I am here. open window." Ya kan? Jadi emang tergantung posisi orang. Jadi dia bisa menerka di mana posisi orang, sehingga kalau misal open window dia nggak bakal buka di sisi pengemudi gitu. Jadi emang sepraktis itu sih. Dan yang saya suka juga dari sistem audionya, dia full pakai Yamaha ya. Yamahanya bukan Yamaha motor. Ini Yamaha untuk speaker audio yang juga mungkin dipakai sama di Mitsubishi X-Force ya, juga kan pakai Yamaha juga untuk speakernya. Nah, ini juga speakernya sudah banyak banget dan suaranya merdu banget sih. Bassnya juga deep banget. Jadi emang mobil ini banyak banget gimmick ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi di pilar B-nya dia ada kayak screen seperti itu, lalu ada speaker di bagian luar yang bisa kita bahkan komunikasi dengan orang luar tanpa harus ngomong gitu ya. Dari teriak-teriak dengan pakai speaker aja udah bisa. Udah gitu juga ada light show-nya, keren juga kan tadi kalau teman-teman lihat. Udah gitu kelebihan lainnya ada soal performanya. Mobil sekencang ini tapi dengan harga yang mungkin jauh di bawah mobil-mobil yang kayak supercar gitu yang bisa akselerasi secepat itu. Jadi bisa didapatkan di mobil yang harganya 1.280.000.000. Tapi kalau dibandingkan sama rival-rivalnya mobil asal China yang ya mungkin performanya nggak sekencang ini gitu, tapi harganya jauh di bawah itu. Tapi kalau kita ngelihat head to headnya mungkin ini bisa didekatkan sama Hyundai Ioniq 5N ya, yang harganya mungkin di 1,4 sampai 1,5 miliar. Performanya juga ya memang secara spek lebih tinggi di Ioniq 5N itu ya, dan secara akselerasi juga tapi nggak beda jauh tuh. Kalau di Ioniq 5 kan klaimnya di 3,5 detik ya, jadi emang mungkin rasanya bakal mirip-mirip lah. Emang hentakannya sih luar biasa, tapi terlepas dari itu mungkin ada kekurangan juga dari mobil ini, terutama dari kalau saya ngerasanya bantingan suspensi. Memang di orang-orang yang lain dari bandingan suspensinya suka dengan kelembutannya, tapi ketika saya nyobanya ketika ini ya terlalu lembut gitu, karena mobilnya juga kenceng kan, diajak manuver juga dia body rollnya masih kerasa gitu teman-teman. Jadi tinggal memang pilihannya jatuh ke teman-teman sih. Kalau memang yang suka performa luar biasa, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini dan terima kasih juga supportnya selama ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.